Hanif dan kawan-kawan membuat subjudul di pasal 2 dengan judul Itsbat nasab para nasabah non-Ba'alwi terhadap keabsahan nasab Sadat Ba'alwi. Judulnya memang mantap, tetapi benarkah ulama-ulama yang nanti dikutip oleh Hanif dan kawan-kawan itu bisa disebut sah mengitsbat Ba'alwi? Mari kita perhatikan. Sebelum mengurut kitab-kitab non-Ba'alwi yang ia katakan telah mengitsbat nasab Ba'alwi, Hanif dan kawan-kawan membuat sebuah disclaimer. Jika sebuah nasab tercantumnya dalam kitab-kitab nasab yang ditulis oleh nasabah yang kredibel dan sikoh, meskipun nasabah itu tidak sezaman, hal itu menjadi salah satu tolak ukur keabsahan sebuah nasab menurut perspektif ilmu nasab. Jadi, menurut Hanif, jika pada abad ke-9 Hijriah seorang ahli nasab telah menulis susunan nama-nama orang dalam sebuah silsilah sampai Nabi Muhammad, maka itu harus diterima untuk mengitsbat nasab walau bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Kenapa disclaimer semacam itu perlu didahulukan? Jawabannya karena kitab yang akan ia sebutkan hanya mentok di abad ke-9 Hijriah. Kitab nasab pertama yang mencatat Ba'alwi yang akan mereka sebutkan adalah kitab Al-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani, wafat 880 Hijriah. Tidak ada lagi dalil dari kitab nasab yang mampu mereka bawa. Sedangkan kitab Al-Nafah itu isinya bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya, yaitu kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Nasabah Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Benarkah ucapan Hanif yang mengatakan bahwa menurut ahli nasab sebuah kitab nasab dapat dijadikan pegangan walau bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya? Tentu itu hanya juru sebuah klan yang nasabnya palsu. Dalam kitab Ushulu Ilmi Al-Nasab wal Mufadlalah Bain Al-Ansab karya Nasabah Fuad bin Abdu bin Abil Gaits Al-Jaizani dikatakan, dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Perhatikan ucapan nasabah Fuad bin Abdu bin Abil Gaits Al-Jaizani tersebut, bahwa kita tidak mungkin menerima sebuah nasab terdahulu hanya berdasarkan tulisan masa kini. Tidak boleh kita berpatokan kepada kitab Al-Nafah yang ada di abad ke-9 Hijriah untuk memverifikasi anak Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-4 Hijriah dalam keadaan telah nyata kitab Al-Nafah ini bertentangan dengan kitab sebelumnya. Dari sana kita mengetahui dalil dari pakar nasab bahwa sebuah nasab masa lalu tidak bisa diverifikasi hanya dengan kitab nasab masa kini. Ia harus diverifikasi dengan kitab-kitab nasab sezaman atau yang mendekati, sebagaimana dalilnya telah penulis sampaikan. Sebelum kita lihat kitab-kitab nasab apa yang dapat Hanif dan kawan-kawan bawa untuk membela nasabnya, mari kita lihat terlebih dahulu deretan kitab-kitab nasab yang telah ada, berjejer dari mulai abad ke-3 sampai ke-13 Hijriah. Dari sana kita mengetahui bahwa munculnya nama Ubaidillah Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa baru ada di abad ke-9 Hijriah setelah 651 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab-kitab nasab abad ke-3 sampai ke-13 Hijriah. 1. Kitab Nasabu Quraisy. Nama kitab ini adalah Kitabun Nasabi Quraisy karya Mus'ab bin Abdullah Al-Zubairi, wafat 236 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq, diedit, oleh sejarawan Prancis Évariste Livy Provençal, wafat 1959 Masehi, dan diterbitkan oleh penerbit Darul Ma'arif tanpa tahun. Dalam kitab ini keturunan Al-Husain dari jalur Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Shoddiq belum disebutkan. Keturunan Al-Husain dari Muhammad Al-Bakir bin Ali Al-Sajjad yang disebutkan hanya sampai Ja'far. Keturunan Husain dari Zaid bin Ali Al-Sajjad yang disebutkan hanya sampai Ahmad bin Isa bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Adapun apa yang disebut oleh kitab palsu Al-Raudul Jali, yang dinisbahkan kepada Murtado Al-Zabidi, bahwa Mus'ab bin Abdullah Al-Zubairi menyebut Ahmad bin Isa Al-Nakib mempunyai dua anak, yaitu Abdullah dan Muhammad, Al-Raudul Jali, Darul Al-Fat, 1444 Hijriah, halaman 120. Adalah kutipan palsu yang tidak ada dalam kitab Nasab Quraisy. 2. Kitab Sirri Silsilat Al-Alawiyah. Kitab ini berjudul lengkap Sirri Silsilat Al-Alawiyah fi Ansab Sadat Al-Alawiyah, karya Syekh Abu Nashr Sahal bin Abdullah Al-Buhari, wafat 341 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Shoddiq Bahrul Ulum dan diterbitkan oleh penerbit Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1962 Masehi. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Shoddiq mempunyai anak bernama Isa Al-Arad, halaman 49. Dalam kitab ini, nama Ahmad bin Isa belum muncul. Nama anak Isa yang disebut hanya satu orang, yaitu Al-Husain. Namun, Al-Bukhari tidak membatasi anak Isa Al-Arad hanya Al-Husain. Maka, kemungkinan ada anak lain yang belum disebut masih terbuka. Dalam kitab palsu Al-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Murtadla Al-Zabidi disebutkan bahwa Syekh Abu Nashr Al-Bukhari menyebut Ahmad bin Isa Al-Nakib mempunyai dua anak, yaitu Muhammad dan Abdullah, Al-Raudul Jali, Darul Fat, 1444 Hijriah, halaman 120. Pernyataan tersebut merupakan kutipan palsu yang tidak ada dalam kitab Sirri Silsilat Al-Alawiyah.
Tahdzibul Ansab. Kitab ini berjudul Tahdzib al-Ansab wa Nihayat al-Alqab karya Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Syaikh al-Syaraf al-Ubaidili, wafat 435 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Kadzim al-Mahmudi, tanpa penerbit, tahun 1410 Hijriah. Dalam kitab ini, Al-Ubaidili hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad al-Abah bin Isa, yaitu Muhammad. Dalam kitab palsu Al-Raudul Jali yang dinisbahkan kepada Murtadlo Al-Zabidi disebutkan bahwa Syekh Syaraf Al-Ubaidili mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Nakib berhijrah dari Madinah ke Basrah, halaman 121. Kutipan tersebut adalah kutipan palsu yang tidak ditemukan dalam kitab Tahdzib Al-Ansab ini. 4. Kitab Al-Majdi. Kitab ini bernama Al-Majdi fi Ansab Al-Talibin, karya Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Alawi Al-Umari, wafat tahun 490 Hijriah. Versi cetakan kedua kitab ini ditahqiq oleh Ahmad Al-Mahdawi Al-Damigani, diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Al-Udzma Al-Mar'asyi Al-Najafi Al-Amah di kota Najaf tahun 1422 Hijriah. Dalam kitab ini, Al-Umari menjelaskan tentang keturunan Isa bin Muhammad Al-Nakib. Ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Al-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, hidup tahun 337 Hijriah. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umari hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. 5. Al-Muntaqilat Al-Talibiyah. Kitab ini berjudul Muntaqilat Al-Talibiyah, karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir bin Toba, wafat tahun lebih dari 479 Hijriah. Cetakan pertama kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Mahdi Hasan Al-Hurasan, diterbitkan oleh Matba'ah Al-Haidariyah tahun 1968 Hijriah. Muntaqilah Al-Talibiin adalah sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Talib. Dalam kitab ini disebutkan bahwa keturunan Abi Talib yang ada di Ramallah adalah Ali bin Ahmad Al-Nafat, hidup tahun 146 Hijriah. Seperti diketahui, keturunan Nabi juga sekaligus merupakan keturunan Abi Talib karena Siti Fatimah, putri Nabi, menikah dengan Ali bin Abi Talib. Kemudian, kitab ini menyebutkan pula bahwa keturunan Abi Talib di kota Roy adalah Muhammad bin Ahmad Al-Nafat, hidup tahun 160 Hijriah. Jadi, kitab ini menyebutkan dua anak dari Ahmad bin Isa, Muhammad dan Ali. Keduanya tinggal di Roy dan Ramallah. Tidak disebutkan ada keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di Yaman. 6. Abnaul Imam fi Mishra wal Syam. Kitab ini bernama Abnaul Imam fi Mishra wal Syam Al-Hasan wa Al-Husain. Kitab ini adalah kitab palsu yang dinisbahkan kepada Abu Alim Amar Yahya bin Toba, wafat tahun 478 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Yusuf Jamalulail Ba'alwi dan diterbitkan oleh Maktabah Jul Al-Ma'rifah serta Maktabah Al-Taubat pada tahun 2004 Masehi. Kitab ini palsu dan tidak bisa dijadikan pegangan karena dikarang oleh seseorang dari keluarga Toba yang wafat tahun 199 Hijriah, tetapi di dalamnya disebut nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang wafat tahun 383 Hijriah. Bagaimana mungkin seseorang yang telah wafat pada tahun 199 Hijriah bisa mencatat Ubaidillah yang wafat tahun 383 Hijriah? Untuk menjawab pertanyaan itulah kemudian kitab ini diatribusikan kepada keluarga Toba yang lain, yaitu Abu Alim Amar Yahya yang wafat tahun 478 Hijriah, seperti yang tertulis dalam jilid kitab tersebut. Namun, perhatikan redaksi dalam mukadimah kitab Abnaul Imam, di mana masih tercantum tahun 199 Hijriah sebagai tahun wafat pengarang kitab tersebut. Lihat tangkapan layar di bawah ini. Keluarga Toba yang wafat pada tahun 199 Hijriah adalah Muhammad bin Ibrahim Toba, Al-Kamil fi Al-Tarikh 5464, bukan Abu Alim Amar Yahya bin Toba, karena ia wafat tahun 478 Hijriah. Yusuf Jamalulail Ba'alwi juga mengakui bahwa kitab ini tidak murni tulisan Abu Alim Amar, tetapi isinya telah ditambah oleh 3 ulama pada abad ke-12 dan ke-13 Hijriah, yaitu Abi Syadakah Al-Halabi, wafat tahun 1180 Hijriah, Abul Aun Muhammad Al-Safarini, wafat tahun 1188 Hijriah, Muhammad bin Nasyar Ibrahim Al-Maqdisi, wafat tahun 1350 Hijriah. Jadi, kitab ini sangat problematis dan tidak konsisten. Ia tidak bisa disebut sebagai tulisan ulama abad kedua atau kelima karena isinya telah ditambah oleh para ulama abad ke-12 hingga ke-14 Hijriah. Bahkan, patut diduga bahwa yang mencantumkan nama Abdullah atau Ubaidillah dalam kitab ini adalah Yusuf Jamalulail sendiri. 7. Al-Syajarah Al-Mubarakah. Kitab ini bernama Al-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansab Al-Talibiyah, karya Imam Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Kitab cetakan kedua ditahqiq oleh Mahdi Al-Rojai, diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Udzma Al-Mar'asyi Al-Najafi tahun 1419 Hijriah.
Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa hanya mempunyai keturunan dari 3 anak, yaitu Muhammad di kota Rai, Ali di Ramallah, dan Husain di Naisabur. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, hidup 127 Hijriah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Disebutkan pula bahwa keturunan Ahmad bin Isa sebagian berpindah dari kota Qum ke kota Rai. Ketika menyebut keturunan Ahmad bin Isa berasal hanya dari 3 anak, Imam Al-Razi menggunakan kalimat dengan jumlah ismiyah. Dalam kaidah ilmu nasab, jika seorang penulis kitab menggunakan jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan makna hasyr. Terbatasannya, lihat Umdatut Talib, halaman 340. Manuskrip kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah terdapat di perpustakaan Masjid Sultan Ahmad Al-Salits di Istanbul dengan nomor 2677. Naskah ini ditulis oleh Wahid bin Syamsuddin pada tahun 825 Hijriah berdasarkan naskah asli yang ditandatangani oleh Imam Fahruddin Al-Razi, yang selesai menulis pada tahun 597 Hijriah. Nama kitab dan penisbatan kitab ini jelas tercatat rapi di akhir kitab, bahwa kitab ini bernama Al-Syajarah Al-Mubarakah, salinannya disahkan oleh Muhammad bin Umar bin Husain Al-Razi, pengarang kitab. Kemudian, Imam Al-Razi menulis bahwa ia telah membacakan kitab ini di hadapan Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ema Ali, dan ia memberikan ijazah untuknya. Di bawah ini bentuk manuskrip tulisan tangan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah salinan Wahid bin Syamsuddin dan halaman terakhir versi cetakan kedua. 8. Kitab Al-Fahri fi Ansab Al-Talibin. Kitab ini bernama Al-Fahri fi Ansab Al-Talibin, karya Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azwarqani, wafat 614 Hijriah. Cetakan pertama ditahqiq oleh Mahdi Al-Rojai, diterbitkan oleh penerbit Maktabah Hayatullah Al-Udzma Al-Marashi Al-Najafi di kota Najaf, Iran, pada tahun 1409 Hijriah. Kitab ini menyebutkan hal yang sama seperti Al-Majdi, yaitu hanya mencantumkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yakni dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Dilihat dari redaksinya yang mirip, agaknya kitab ini hanya mengutip dari Al-Majdi. 9. Kitab Al-Ashili fi Ansab Al-Talibin. Kitab ini bernama Al-Ashili fi Ansab Al-Talibin, karya Syofiyuddin Muhammad ibn Al-Taktaki Al-Hasani, wafat 709 Hijriah. Kitab versi cetakan pertama ditahqiq oleh Mahdi Al-Rojai, diterbitkan oleh penerbit Maktabah Hayatullah Al-Udzma Al-Marashi Al-Najafi pada tahun 1417 Hijriah. Dalam kitab ini disebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. 10. Kitab Al-Sabat Al-Musyan. Kitab ini bernama Al-Sabat Al-Musyan Al-Musrif Ba'id Zikr Sulalat Walad Adnan, karya Ibnul Araj Al-Husaini, wafat 787 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Khalil bin Ibrahim bin Kholaf Al-Dailami Al-Zabidi, diterbitkan oleh Maktabah Ulum Al-Nasab, Baghdad, London, tahun 1988 Masehi. Disebutkan dalam kitab ini bahwa sebagian dari keturunan Ahmad Al-Abah adalah Abu Muhammad Al-Hasan Al-Dalal di Baghdad yang dilihat oleh Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi. Ia adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, halaman 83. Jadi, kitab ini hanya menyebut satu anak dari 3 anak Ahmad bin Isa yang disebut oleh Al-Syajarah Al-Mubarakah. Nampaknya kitab ini menjadikan Al-Majdi sebagai referensinya. 11. Kitab Umdat Al-Talib Al-Syugra. Kitab ini bernama Umdat Al-Talib Al-Syugra fi Nasab Al-Abi Talib, karya Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Hasani Al-Dawudi, yang populer dengan nama Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Mahdi Al-Rojai, diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Al-Udzma Al-Marashi, kota Najaf, tahun 1430 Hijriah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa mempunyai keturunan, tetapi tidak disebutkan nama-nama keturunannya, halaman 135-136. 12. Kitab Umdat Al-Talib fi Ansab Al-Abi Talib. Kitab ini bernama Umdat Al-Talib fi Ansab Al-Abi Talib, karya Jamaluddin Ahmad bin Ali Al-Hasani Al-Dawudi, yang populer dengan nama Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah. Kemungkinan besar kitab sebelumnya, Umdat Al-Talib Al-Syugra, merupakan muhtasyar, ringkasan, dari kitab ini. Kitab ini sering disebut juga Umdat Al-Talib Wusta atau Kubra. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Hasan Alu Al-Talifani, diterbitkan oleh Maktabah Al-Haidarah, kota Najaf, cetakan kedua tahun 1961 Masehi. Dalam kitab ini disebutkan keturunan Ahmad bin Isa, yaitu Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Al-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, halaman 245. Kemudian, versi cetak tahun 1961 ini dicetak ulang oleh Markas Tahqiqat Al-Komputer Ulum Al-Islami tanpa tahun, dengan isi yang sama namun jumlah halaman berbeda, serta tampilan sebagai berikut. 13. Kitab Al-Nafah Al-Anbariyah.
Kitab ini bernama Al-Nafah Al-Anbariyah fi Ansab Hair Al-Bariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Mahdi Al-Rajai, diterbitkan oleh Maktabah Ayatullah Al-Udzma Al-Mar'asyi di kota Najaf tahun 1411 Hijriah. Kitab inilah kitab nasab yang pertama kali menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib mempunyai anak bernama Abdullah dan bahwa ia berhijrah ke Hadramaut, halaman 52-53. Sejak kematian Ahmad bin Isa pada tahun 345 Hijriah, telah berjalan 535 tahun sampai kitab ini ditulis. Baru ada berita dari kitab nasab bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah dan bahwa ia berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Kitab ini menyebutkan bahwa Sayyid Abul Jadid, wafat 620 Hijriah, adalah keturunan Abdullah tersebut. Kitab ini sama sekali tidak mengaitkan keluarga Abdurrahman As-Segaf sebagai bagian keluarga Abul Jadid. Kendati demikian, klaim kitab ini bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah tidak mempunyai referensi dari satupun kitab nasab sebelumnya. Klaim itu tertolak oleh kitab nasab yang lebih tua, yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah, 597 Hijriah, yang menyatakan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanya dari 3 anak laki-lakinya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kutipan dari kitab Al-Nafah tersebut seperti di bawah ini. Nampaknya kitab Al-Nafah ini mengambil referensi dari kitab sejarah abad ke-8, yaitu Al-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wal Mulukarya Al-Janadi, 732 Hijriah, di mana dalam kitab itu disebut sejarah hidup seseorang yang bernama Syarif Abul Jadid yang mempunyai silsilah dari Abdullah bin Ahmad bin Isa, Juz 2, halaman 135. Menurut para ahli nasab, kitab sejarah jika bertentangan dengan kitab nasab, maka yang harus dijadikan patokan adalah kitab nasab. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qoroja dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntahob mengatakan, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya, Al-Kafi Al-Muntahob, halaman 71. Dalam kitab Al-Ibar karya Ibnu Khaldun dikatakan, dan banyak para sejarawan, ahli tafsir, dan para imam perawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip, tidak peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasinya kepada sumbernya, tidak mengukurnya dengan serupanya, dan tidak menelitinya dengan standar ilmu serta berdiri terhadap kebiasaan alam semesta dan menguatkan pemikiran dan basyirah dalam berita-berita. Maka mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam lapangan dugaan dan kesalahan. Al-Ibar, Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz 1, halaman 13. Oleh karena itu, Abul Jadid tertolak bernasab kepada Ahmad bin Isa karena ia tersambung melalui Abdullah yang namanya tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab-kitab nasab lainnya. Dengan tegas Al-Syajarah Al-Mubarakah menyatakan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanya dari 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. 14. Kitab Syihah Al-Akhbar. Kitab ini bernama Syihah Al-Akhbar fi Nasab Al-Sadat Al-Fatimiyah Al-Akhyar karya Abdullah Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Rifai Al-Mahzumi Al-Washidhi, wafat 885 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Harif Ahmad Abdul Ghani, diterbitkan oleh Daul Arab dan Darun Nur Hauran, Kota Damaskus, tahun 2014 Masehi. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abul Qasim Al-Abah Al-Nafat dan Muhammad Abil Hasan. Menurut kitab ini, Abul Qasim Al-Abah Al-Nafat mempunyai keturunan di Baghdad. Selain di Baghdad, ia juga, menurut informasi lemah, ngalama yukolu. Berdasar yang dikatakan orang, mempunyai keturunan di Yaman, halaman 122. Kitab ini memasukkan nama baru untuk anak Ahmad bin Isa, yaitu Abul Qasim Al-Abah. Agaknya penulis kitab ini mendapat informasi yang salah tentang nama Abul Qasim Al-Abah Al-Nafat, di mana nama itu adalah 3 gelar milik Ahmad bin Isa, bukan nama anaknya sesuai kitab Al-Majdi, halaman 337. Kemungkinan besar ia membaca manuskrip kitab Al-Majdi yang sudah terdistorsi karena usia kertas atau kesalahan penyalin. Perhatikan kemiripan kitab ini dengan ibarat kitab Al-Majdi berikut ini. Kita juga akan lihat, kitab palsu Al-Raudul Jali ibaratnya mirip dengan kitab Syihah ini. Kemungkinan besar kitab palsu Al-Raudul Jali mengkloning ibarat lalu memasukkan nama Abdullah dan Ubaidillah. 15. Bahrul Ansab atau Al-Musyajjar Al-Kasyaf. Kitab ini bernama Bahrul Ansab atau disebut juga Musyajjar Al-Kasyaf, karya Muhammad bin Ahmad bin Amididdin Al-Najafi, wafat kurang dari 900 Hijriah. Salah satu versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Anas Al-Qutbi Al-Hasani, diterbitkan oleh Al-Hazanah Al-Qutbiyah Al-Hasaniyah Al-Hasyah tahun 1419 Hijriah di kota Madinah. Di dalam kitab ini, nama-nama anak Ahmad bin Isa ada 5, yaitu Muhammad, Ali, Al-Hasan Al-Husain, tidak jelas, Uraid, Ahmad, dan Al-Ridlo. Kitab ini mengonfirmasi kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah, yang menyebut nama-nama anak yang berketurunan ada 3 orang, yaitu
Muhammad, Ali, dan Husain. Sedangkan dua nama lainnya, yaitu Ahmad dan Al-Ridlo, tidak dicatat oleh Al-Syajarah Al-Mubarakah karena tidak berketurunan. Muhammad dan Ali ditulis keturunannya oleh kitab Muntakilat Al-Talibiyah, tetapi untuk Husain tidak dicatat karena ikhtilat, tercampur riwayat dengan keluarga Husain bin Ahmad Al-Syarani. Al-Syajarah Al-Mubarakah halaman 127. Dalam kitab Bahrul Ansab ini pun, walau ditulis anaknya 5, tetapi yang ditulis berketurunan ada 2, yaitu Muhammad dan Ali. Yang menarik, dalam kitab ini pun ada tambahan keterangan bahwa dalam sebuah salinan kitab Bahrul Ansab yang disalin oleh Murtadla Al-Zabidi, ditambahkan satu anak untuk Ahmad bin Isa, yaitu Ubaidillah. Manuskrip salinan Murtadla Al-Zabidi tersebut terdapat di Darul Kutub Al-Mishriyah. Jadi, nama Ubaidillah, walaupun ada dalam kitab Bahrul Ansab ini, tetapi itu hanya susupan yang dimasukkan oleh Murtadla Al-Zabidi pada salinan kitab yang ditulis awal abad ke-13 Hijriah. Untuk lebih menguatkan bahwa nama Ubaidillah yang terdapat dalam kitab Bahrul Ansab adalah susupan abad ke-13 awal, berikut ini manuskrip tahun 1214 Hijriah yang membedakan antara warna tulisan pengarang dan warna tulisan susupan. Untuk tulisan asli pengarang Bahrul Ansab ditulis dengan tinta hitam, sedangkan tulisan susupan ditulis dengan tinta merah. Nama Ubaidillah yang terdapat dalam manuskrip ini dicatat dengan tinta merah sebagai tanda bahwa nama Ubaidillah itu hanya tulisan susupan dan penyalinnya tidak menetapkan kesahihannya. Lihat Tuhfat Al-Azhar halaman 34, dan diberikan keterangan di bawahnya, Min Hathi Muhammad Murtadla, dari tulisan Muhammad Murtadla Al-Zabidi. 16. Kitab Tuhfatut Talib. Kitab ini bernama Tuhfat Al-Talib Bimarifati Men Yantasibu ila Abdillah wa Abi Talib karya Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Husaini Al-Samarkandi Al-Madani, wafat 996 Hijriah. Kitab versi cetak ditahqiq oleh Anis Al-Qutbi Al-Hasani, diterbitkan oleh Al-Hazanah Al-Kutubiyah Al-Hasaniyah Al-Hasyah tahun 1418 Hijriah di kota Madinah. Manuskrip kitab ini ditulis tahun 1895 Masehi, 1316 Hijriah, atau 129 tahun yang lalu oleh Muhammad Sa'idi bin Muhammad bin Sulaiman tanpa menyebutkan dari sumber mana ia menyalin kitab yang diatribusikan kepada ulama abad 10 Hijriah itu. Kemungkinan besar ia menyalin dari tulisan orang Tarim, Yaman. Manuskrip Tuhfat Al-Talib ditemukan di Tarim, tepatnya di Maktabah Al-Husaini, dengan 77 halaman. Menurut muhaqqiq kitab ini, penulis kitab ini mengambil referensi dari dua kitab, yaitu dari kitab Umdat Al-Talib dan Bahrul Ansab karya Ibnu Amididdin Al-Najafi. Yang menarik, muhaqqiq menyatakan selain dari dua kitab ini, penulisnya berpegangan pada Taklikot Laifah Gair Muakokoh, taklik-taklik kecil yang tidak bisa diverifikasi, halaman 8. Penulis kitab ini memasukkan keluarga Abdurrahman Assegaf, Ba'alwi, sebagai keturunan Ahmad bin Isa berdasarkan sebuah taklik yang ia temukan. Inilah kitab nasab pertama yang memasukkan nama-nama keluarga Abdurrahman Assegaf sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ia mengaku memasukkan keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa hanya dari sebuah taklik yang ia temukan. Yang demikian itu menjelaskan betapa lemahnya nasab Ba'alwi untuk pertama kali masuk ke dalam kitab nasab, yaitu hanya berdasarkan catatan kecil, bukan berasal dari kitab nasab sebelumnya. Untuk kemudian, kitab-kitab nasab masa selanjutnya mengutip dari kitab Tuhfat Al-Talib ini tanpa memberi catatan kelemahan itu. Dari situ mulailah masyhur, syuhrah wal istifadoh, marga Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa walau dimulai dari penyambungan yang sangat lemah. Kelemahan tersebut dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, kelemahan dalam atribusi kepada Al-Samarkandi, wafat 996 Hijriah. Meskipun diatribusikan kepada non-Ba'alwi, manuskrip ini berasal dari Tarim. Kedua, kelemahan terletak pada penulisannya yang tidak disertai referensi dari kitab nasab sebelumnya. Imam Nawawi dalam kitab Raudlat Al-Talibin mengatakan, Al-Istifadlah dan Al-Syuhrah, populer, di kalangan awam tidak dapat dipercaya karena terkadang sumbernya adalah talbis, menutupi dan memutarbalikan kebenaran. Adapun tawatur maka ia tidak bisa melahirkan keyakinan jika tidak bersandar kepada sumber yang diyakini yang dapat diindera. Perhatikan ibarat kitab Tuhfat Al-Talib di bawah ini. Kitab Tuhfatut Talib adalah kitab nasab pertama yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa. Penyebutan ini tanpa referensi sedikit pun. Ia diambil oleh Al-Samarkandi dari sebuah taklik, catatan kecil, kemudian ia masukkan ke dalam kitab ini. Tidak bisa juga dikatakan bahwa kitab ini mengambil dari referensi kitab Al-Nafah Al-Anbariyah, karena yang disebutkan oleh kitab Al-Nafah adalah rangkaian keluarga jadid yang juga menyusup kepada keluarga Ahmad bin Isa. Satu-satunya kitab nasab yang mencantumkan jadid sebagai keturunan Ahmad bin Isa hanya kitab Al-Nafah, tanpa referensi dari kitab nasab. Yang paling menarik adalah, kedua nasab ini sama-sama mencangkok, tetapi tidak saling berkoordinasi. Kitab Al-Nafah, ketika mencangkokkan jadid, hanya menceritakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa.
sementara kitab Tuhfatut Thalib hanya menceritakan keluarga Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Padahal kedua keluarga ini sama-sama mencangkokkan diri kepada Ahmad bin Isa dari putranya yang bernama Abdullah. Seharusnya mereka berdua saling menguatkan bahwa Jadid punya kakak Alwi atau sebaliknya. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Hal ini adalah ciri signifikan bahwa kedua nasab itu hanya mencangkok dari nasab Ahmad bin Isa. Koordinasi sejarah itu baru berlangsung pada waktu-waktu selanjutnya dalam kitab-kitab sejarah dan nasab karya ulama Ba'alwi dan lingkarannya di masa belakangan. Kitab Tuhfat Al-Azhar. Kitab ini bernama Tuhfat Al-Azhar wa Zilal Al-Anhar fi Nasab Abnai Al-Aimah Al-Athhar, karya Dlamin bin Syadkam Al-Husaini Al-Madani, wafat 1090 Hijriah. Versi cetak kitab ini ditahqiq oleh Kamil Salman Al-Jamburi dan diterbitkan oleh Markas Nasyir Turats Al-Mahdud, Teheran, Iran, tahun 1420 Hijriah. Kitab ini terdiri dari jilid 1 dan jilid 2. Jilid 2 terbagi menjadi 2 bagian, jilid 2 bagian 1 dan jilid 2 bagian 2. Dalam jilid 2 bagian 2, terdapat nama Alwi bin Abdullah yang disebut sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Kitab ini adalah kitab nasab kedua yang memuat nama Alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa setelah kitab Tuhfatut Thalib, 996 Hijriah. Jadi, setelah 94 tahun, ada pengarang kitab yang memasukkan nama Alwi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Agaknya ia menjadikan kitab Tuhfatut Thalib sebagai referensi. Ia tidak tahu bahwa kitab Tuhfatut Thalib, ketika memasukkan nama Alwi, tidak berdasar referensi sebelumnya. Dalam kitab ini juga terbongkar penyusup ketiga dalam keluarga Ahmad bin Isa. Penyusup itu adalah keluarga Ismail yang mencangkok sebagai anak Abdullah. Perhatikan kitab Tuhfat Al-Azhar berikut ini. Dalam kitab Tuhfat Al-Azhar disebutkan bahwa Abdullah mempunyai 3 anak, Abdullah, Muhammad, dan Ali. Yang aneh adalah dikatakan bahwa Abdullah mempunyai anak Alwi dan Ismail. Dalam catatan Ba'alwi, Abdullah mempunyai 3 anak, Alwi, Bashri, dan Jadid, tidak ada nama Ismail. Tidak bisa dikatakan bahwa Ismail ini adalah nama lain dari Bashri, sebagaimana yang diklaim oleh buku-buku Ba'alwi modern. Nama keturunan Bashri yang dicatat dalam literatur Ba'alwi awal seperti Al-Burqat dan Al-Gurar hanya menyebut Salim bin Bashri. Sementara dalam kitab Tuhfat Al-Azhar, banyak keturunan Ismail disebutkan, tetapi tidak ada yang bernama Salim. Dalam kitab Tuhfat Al-Azhar, dikatakan bahwa Ismail mempunyai 3 anak, Tahir, Ahmad Al-Murahaj, dan Hasan Al-Barak. Tahir mempunyai anak Barkat, Barkat mempunyai anak Husain, Husain mempunyai anak Musa, dan Musa mempunyai anak Husain. Tidak ada nama Salim disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa Ismail yang disebut dalam kitab Tuhfat Al-Azhar bukanlah Bashri. Ia adalah pencangkok lain dalam keluarga Ahmad bin Isa melalui Abdullah. Perhatikan kitab Gurar Al-Baha Al-Dlai karya Hirid Ba'alwi, wafat 960 Hijriah, yang menyebut bahwa keturunan Bashri hanya bernama Salim. Jelas sekali tidak ada nama Ismail disebut dalam kitab Al-Gurar sebagai alias dari Bashri. Disebutkan bahwa keturunan Bashri yang dikenal hanya Salim, sedangkan nama Salim ini tidak disebut dalam kitab Tuhfat Al-Azhar. Demikian pula kitab Ba'alwi lainnya, yaitu Al-Burqat Al-Musyikah, 890 Hijriah, tidak memberikan alias bagi Bashri sebagai Ismail, halaman 135. Nama Jadid sama sekali tidak disebut dalam kitab Tuhfat Al-Azhar sebagai anak Abdullah. Hal itu menunjukkan bahwa pengarang kitab ini sama sekali tidak membaca kitab Al-Nafah Al-Anbariyah, 880 Hijriah, dan kitab Al-Suluk, 732 Hijriah, di mana keluarga Abdurrahman As-Segaf pertama kali mencantolkan diri kepada Ahmad bin Isa karena melihat nasab Jadid dalam kitab Al-Suluk, yang dicatat melalui Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Begitu pula kitab Al-Nafah Al-Anbariyah mencatat nama Jadid sebagai anak Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena melihat kitab Al-Suluk tersebut. Kesimpulan dari semua ini adalah kitab Tuhfat Al-Azhar semakin membongkar betapa tidak konsistennya sebuah nasab cangkokan seperti nasab Ba'alwi yang sengaja dipabrikasi. Perhatikan perbedaannya dengan nama Muhammad dan Ali bin Ahmad bin Isa, yang tetap konsisten disebut sejak abad ke-5 hingga kitab Tuhfat Al-Azhar ini. 18. Kitab Ar-Raudul Jali. Kitab ini kitab palsu bernama Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alwi dinisbahkan kepada Imam Muhammad Murtadlo Al-Zabidi, wafat 1205 Hijriah. Kitab ini ada 2 versi cetak. Pertama ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani, yang kedua oleh Dr. Muhammad Abu Bakar Abdullah Badzib. Versi cetak yang ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani berjudul Ar-Raudul Jali fi Ansab Ali Ba'alwi, diterbitkan oleh penerbit Darul Sangat Al-Din dan penerbit Darul Kinan tahun 2010. Sedangkan yang ditahqiq oleh Badzib berjudul Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alwi, diterbitkan oleh Darul Fat tahun 2022. Kitab ini disebut palsu karena Badzib, pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali dari Hadramaut,
mengatakan bahwa kemunculan kitab Ar-Raudul Jali ini mencurigakan. Manuskrip kitab tersebut muncul berdasar kronologi riwayat yang berakhir kepada sosok yang terbukti telah memalsukan sebuah kitab. Sosok yang dimaksud adalah seseorang yang bernama Hasan Muhammad Qasim, wafat 1394 Hijriah, yang berasal dari Mesir dan baru wafat 50 tahun yang lalu. Menurut Badzib, Hasan Muhammad Qasim adalah tokoh pertama yang memunculkan kitab Ar-Raudul Jali. Sebelumnya tidak ada berita bahwa Syekh Murtadlo Al-Zabidi mempunyai sebuah kitab bernama Ar-Raudul Jali. Lihat mukadimah kitab Ar-Raudul Jali cetakan Darul Fatah halaman 47. Kronologi munculnya manuskrip kitab Ar-Raudul Jali tersebut, menurut Badzib dalam mukadimah cetakan kitab tersebut, berdasarkan pengakuan Alwi bin Tahir Al-Haddad, wafat 1962 Masehi, yang memegang naskah itu. Hasan Muhammad Qasim berteman dengan para Ba'alwi yang tinggal di Mesir. Salah satu Ba'alwi bernama Ali bin Muhammad bin Yahya. Ali bin Yahya ini adalah murid dari Alwi bin Tahir. Menurut Alwi bin Tahir, Ali bin Yahya tersebut kemudian mengirimkan kepadanya sebuah salinan kitab Ar-Raudul Jali tulisan Hasan Muhammad Qasim bertanggal 25 Syaban 1352 Hijriah. Menurutnya lagi, naskah itu disalin dari salinan tahun 1196 Hijriah tulisan Abdul Mukti Al-Wafai. Katanya lagi, Abdul Mukti ini menyalin dari tulisan asli Syekh Murtadlo Al-Zabidi. Katanya lagi, manuskrip karya Abdul Mukti itu tersimpan di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah di Mesir. Lihat Ar-Raudul Jali halaman 7. Pertanyaannya, benarkah salinan asli tulisan Abdul Mukti itu ada di Maktabah Sadat Al-Wafaiyah? Tidak ada. Silakan cek di perpustakaan Al-Wafaiyah. Tidak ada manuskrip kitab Ar-Raudul Jali salinan Abdul Mukti. Kitab itu jelas palsu. Manuskripnya palsu. Kitab Ar-Raudul Jali bukan tulisan Syekh Murtadlo Al-Zabidi. Manuskrip yang beredar sekarang berasal dari dua penyalin. Pertama, salinan Hasan Muhammad Qasim tahun 1352 Hijriah. Kedua, salinan Tahir bin Alwi bin Tahir yang menyalin dari Hasan Muhammad Qasim tersebut. Lalu siapa Hasan Muhammad Qasim? Ia adalah sosok yang telah terbukti menulis kitab Akhbar Al-Zainabat lalu disebut sebagai karya Al-Ubaidili Al-Akiki, wafat 277 Hijriah, lihat Ar-Raudul Jali halaman 48. Artinya, ia menulis naskah palsu di zaman sekarang lalu naskah itu diasosiasikan sebagai karangan ulama abad ketiga Hijriah. Badzib mencurigai bahwa munculnya kitab Ar-Raudul Jali itu pun sama kejadiannya seperti kitab palsu Akhbar Al-Zainabat. Lihat Ar-Raudul Jali cetakan Darul Fatah halaman 48. Hasan tinggal di Mesir, berteman dengan para Ba'alwi yang tinggal di sana seperti Abdullah bin Ahmad bin Yahya, wafat 1414 Hijriah, dan Ali bin Muhammad bin Yahya, wafat 1409 Hijriah. Lihat kitab Ar-Raudul Jali halaman 8. Jadi jelas bahwa Hasan ini mempunyai benang merah ketika menulis kitab Ar-Raudul Jali itu, yaitu adanya interaksi antara dia dengan para Ba'alwi di Mesir. Menurut penulis, sangat patut diduga bahwa kitab itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim berdasarkan pesanan. Lalu kenapa Badzib tetap mencetak dan menerbitkan kitab itu walaupun ia tahu bahwa kitab itu kemungkinan besar adalah palsu? Badzib beralasan bahwa manuskrip kitab Ar-Raudul Jali dalam bentuk mikrofilm telah beredar di masyarakat, bahkan telah ada yang mencetak pula tanpa ada penjelasan kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang tidak layak dinisbahkan kepada Syekh Murtadlo Al-Zabidi. Ar-Raudul Jali halaman 49. Dengan dicetak ulangnya kitab Ar-Raudul Jali dengan disertai penjelasan kronologi kemunculan manuskrip itu, Badzib mengharapkan masyarakat menyadari bahwa kitab Ar-Raudul Jali ini penisbatannya kepada Syekh Murtadlo Al-Zabidi adalah gairu maktu, tidak dapat diputuskan final. Ia bersifat muhtamilah, kemungkinan saja. Ar-Raudul Jali halaman 49. Penulis memahami kenapa Badzib berbasa-basi bahwa masih ada kemungkinan kitab itu dinisbahkan kepada Syekh Murtadlo Al-Zabidi beserta banyaknya karinah, tanda-tanda kuat, yang menyimpulkan bahwa kitab itu bukan tulisan Syekh Murtadlo Al-Zabidi, mengingat kedekatan Badzib dengan para tokoh Ba'alwi. Bagi penulis, kitab itu jelas palsu dan bukan karya Murtadlo Al-Zabidi. Ia adalah tulisan Hasan bin Muhammad Qasim sendiri. Seperti dulu ia mengarang kitab Akhbar Al-Zainabat, lalu dikatakan kitab itu karya Al-Ubaidili Al-Akiki. Kitab Ar-Raudul Jali ini pun sama. Ia mengarangnya lalu dikatakan sebagai karya Syekh Murtadlo Al-Zabidi. Untuk membuktikan kesimpulan penulis itu benar atau salah sangat mudah, datangkan manuskrip yang katanya ditulis oleh Abdul Mukti tahun 1196 Hijriah yang dikatakan oleh Hasan Muhammad Qasim terdapat di Maktabah Al-Wafaiyah dan bahwa ia menyalinnya dari salinan itu. Penulis yakin seyakin-yakinnya bahwa salinan itu tidak pernah ada. Kesimpulan, dari 18 buah kitab nasab yang berjejer dari abad ketiga hingga ke-13 Hijriah awal, hanya kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriah dan kitab Tuhfat Al-Azhar 1090 Hijriah yang menyebut nasab keluarga Ba'alwi tersambung kepada Ahmad bin Isa. Itu pun bukan berdasar referensi yang valid tetapi hanya berdasar catatan, taklik majhul, catatan yang tidak jelas diambil dari mana.
Sedangkan kitab Abnaul Imam dan kitab Ar-Rodul Jali kita abaikan karena keduanya terindikasi kuat sebagai kitab palsu. Jadi, nasab Ba'alwi baru tercatat dalam kitab nasab setelah 651 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Nanti kita akan mengetahui bahwa kitab pertama dari selain kitab nasab yang menyebut nama Alwi bin Ubaidillah Abdullah sebagai keturunan Ahmad bin Isa atau keturunan Rasulullah adalah kitab tasawuf yang dikarang oleh Ba'alwi sendiri, yaitu kitab Al-Burqat Al-Musyikat tahun 895 Hijriah. Jadi, mereka sekarang dikenal sebagai keturunan Nabi bukan berasal dari kesaksian para ahli nasab, tetapi dimulai dari pengakuan mereka sendiri. Kemudian ada pengarang kitab nasab yang sembrono, yaitu penulis kitab Tuhfatut Talib, yang memasukkan ke dalam kitabnya. Walaupun ketika ia memasukkan itu diberikan keterangan bahwa nasab Ba'alwi ini bukan diambil dari kitab nasab tetapi hanya dari sebuah catatan taklid. Dari sini benarlah ucapan Imam Nawawi dalam kitab Raudat Talibin bahwa syuhroh wal istifadoh yang terjadi di antara orang awam tidak dapat dipercaya karena sering terjadi bahwa permulaan dari istifadoh itu adalah penipuan. Berita mutawatir pun tidak berfaedah terhadap ilmu jika tidak bersandar kepada sumber pengetahuan yang dapat diindera. Al-istifadlah dan al-syuhrah, popularitas, di kalangan awam tidak dapat dipercaya karena terkadang sumbernya adalah talbis, menutupi dan memutarbalikan kebenaran. Adapun tawatur maka ia tidak bisa melahirkan keyakinan jika tidak bersandar kepada sumber yang diyakini yang dapat diindera. Kitab-kitab yang mampu didapatkan Ba'alwi. Perhatikan tulisan Hanif dan kawan-kawan dalam buku keabsahan nasab Ba'alwi itu, mereka hanya mampu mendapatkan kitab nasab yang menyebut nama Abdullah pada abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya tidak ada, karena memang nasab Ba'alwi ini dipabrikasi abad ke-9 tersebut. Kitab-kitab nasab itu adalah Al-Nafah Al-Anbariyah, 880 Hijriah, Tuhfatut Talib, 996 Hijriah, Tuhfat Al-Azhar, 1090 Hijriah, Raudlat Al-Albab Bi Makrifat Al-Ansab, abad 11 Hijriah, Ar-Rodul Jali, 1205 Hijriah, Al-Ishraf ala Ba'di Men Bifas Min Masyahir Al-Anfas, 1273 Hijriah, Al-Mukibun, masa kini. Lihat bagaimana setelah 2 tahun mencari, kaum Ba'alwi hanya mendapatkan kitab yang mentok di kitab Al-Nafah Al-Anbariyah abad ke-9. Bagaimana nasab Ahmad bin Isa yang wafat di tahun 345 Hijriah diisbat oleh kitab yang ditulis 543 tahun setelah wafatnya. Para ahli nasab menolak hal seperti itu sebagaimana dalam kitab Usyulu, Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufadolah Bainal Ansab karya Al-Nasabah Fuad bin Abdu bin Abil Gaits Al-Jaizani dikatakan. Dan tidak mungkin kita berbicara nasab terdahulu berdasar apa yang terdapat dalam kitab baru dengan bersandar kepada pendapat yang tidak logis atau berdasar memori bangsa saja. Karena ketiadaan para ahli nasab yang memverifikasi kebenaran sosok Ubaidillah Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa maka nasab Ba'alwi jelas nasab palsu yang diciptakan pada abad ke-9 Hijriah. Begitu pula nasab Syarif Abil Jadid, nasab itu batal karena diciptakan pada abad ke-8 Hijriah. Kedua nasab ini mencangkokkan diri kepada nasab Ahmad bin Isa. Yang pertama mencangkok adalah Syarif Abul Jadid kemudian keluarga Abdurrahman Assegaf Ba'alwi mencangkok nasab Syarif Abul Jadid ini di abad ke-9 Hijriah. Untuk lebih mengenal kitab-kitab nasab yang dikutip Hanif Alatas, agar para pembaca memahami isi dan kronologi pencangkokan ini, berikut penulis akan jelaskan satu persatu. 1. Al-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim Al-Yamani, W 880 Hijriah. Inilah kitab nasab yang paling tua yang mampu didapatkan Ba'alwi, yaitu kitab Al-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim Al-Yamani yang wafat 880 Hijriah. Nama Ubaid atau Ubaidillah, nama leluhur Ba'alwi yang dicatat secara internal, belum muncul di akhir abad 9. Tetapi ada nama baru yang disebutkan oleh kitab Al-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah. Nama itu adalah Abdullah bin Ahmad. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah ada keterputusan selama 543 tahun dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Nama Abdullah ini kemudian dicangkok oleh keluarga Abdurrahman Assegaf pada abad ke-9 dan resmi dicantumkan dalam kitab nasab Tuhfatut Talib, 996 Hijriah. Kutipan lengkap dari kitab Al-Nafah adalah sebagai berikut. Maka Muhammad An-Nakib berhijrah ke kota Ros, maka ia mempunyai anak Isa. Dan sebagian dari anak Isa adalah Ahmad yang pindah ke Hadramaut. Maka dari keturunannya di sana adalah Said Abul Jadid, dengan fathah jim, kasrah dal yang tanpa titik, sukunnya yang bertitik 2 di bawah, setelahnya huruf dal, yang datang di kota Aden di masa pemerintahan Al-Masude bin Toktokin, dengan fathah huruf tok yang tanpa titik, sukun gain yang bertitik 1, fathah tak yang bertitik 2 di atas. Nun setelah yak yang bertitik 2 di bawah dan kaf yang dikasroh, bin Ayub bin Syadi, dengan fathah shin, kasrah dal yang bertitik keduanya, tahun 611. Maka Al-Masud kemudian melakukan tindakan kasar kepada Al-Jadid karena suatu hal, maka ia menangkapnya dan menyiapkan pemindahannya ke bumi India. Kemudian ia kembali ke Hadramaut setelah wafatnya Al-Masud. Maka dari keturunan Al-Jadid ini adalah Bani Abu Alawi,
yaitu Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kutipan di atas, penulis kitab Al-Nafah Al-Anbariyah, Syekh Muhammad Kadzim, ia sendirian tanpa referensi dari kitab nasab yang telah disebutkan. Pertama, ia sendirian tentang pindahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, tidak ada ahli nasab bahkan ahli sejarah dalam kitabnya menyebutkan seperti itu. Kedua, ia sendirian tentang nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, baru muncul setelah 543 tahun setelah kematian ayahnya, yaitu Ahmad bin Isa. Ketiga, ia sendirian tentang urutan nasab yang menyebut Bani Abi Alawi, urutan nasab itu sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab sebelumnya. Sedangkan, sebagaimana telah penulis sebutkan bahwa menurut pakar ilmu nasab, kitab-kitab nasab masa kini tidak bisa dijadikan pegangan untuk nasab masa lalu jika kitab-kitab nasab itu bertentangan dengan kitab sebelumnya. Jadi, kitab Al-Nafah ini tidak bisa menjadi dalil dari nasab Abdullah sebagai anak Ahmad, karena kitab ini bertentangan dengan kitab nasab abad ke-6 Hijriah, yaitu kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Abdullah. Hal lain yang perlu diperhatikan dari kitab Al-Nafah adalah pendapat-pendapat para pakar tentang bahwa kitab ini adalah kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan. Dilihat dari segi isi yang banyak ditulis tidak berdasar referensi, juga dari segi penulisnya yang bukan ahli nasab. Mari kita perhatikan para pakar nasab mengomentari kitab Al-Nafah ini. Pakar nasab Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Karaja mengatakan, adapun penulis kitab Al-Nafah Al-Anbariyah maka Al-Mar'asyi Al-Najafi mempunyai risalah tentangnya. Ia terdapat di mukadimah kitab Al-Nafah. Aku bersandar darinya tentang apa isi kitab Al-Nafah. Selanjutnya, kitab Al-Nafah bukanlah hujjah yang kuat walaupun masih bisa diambil manfaat. Kebanyakan isinya diambil dari ahli Yaman. Dan aku telah meneliti sekemampuanku maka aku tidak menemukan sesuatu pun tentangnya. Ini adalah bahan bagi kalian dan saudara-saudara di Yaman untuk meneliti. Nampaknya, pengarang kitab ini, Al-Nafah Al-Anbariyah, tidak merujuk kitab-kitab nasab, ia hanya menulis informasi-informasi yang ada dalam benaknya dan hatinya. Ia tidak merujuk sumber-sumber yang muktabar. Abu Muawiyah Al-Bairuti mengatakan, terjemah, saya bersaksi bahwa penulis Al-Nafah bukanlah salah satu dari tokoh-tokoh di forum ini, ilmu nasab, atau dari para ksatria golongan ini, ahli nasab. Telah diketahui bahwa orang yang berujar di luar bahasanya adalah sumbang, dan orang yang di luar kredensinya akan dipermalukan oleh ujian. 2. Kitab Tuhfatut Talib karya As-Samarkandi, wafat 996 Hijriah. Dalam kitab Tuhfatut Talib Bimarifatiman Yantasibu ila Abdillah wa Abi Tholib, karya Said Muhammad bin Al-Husain As-Samarkandi, wafat 996 Hijriah, disebutkan sebagai berikut. Adapun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, maka Ibnu Anbah berkata, Abu Muhammad Al-Hasan Edalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa. Ia, Ibnu Anbah, diam tentang selain Abu Muhammad. Aku berkata, penulis kitab Tuhfatut Talib aku melihat dalam sebagian taklik, catatan pinggir sebuah kitab yang ditulis oleh santri di pinggir kitab ketika mendengar keterangan guru, tulisan yang bunyinya, telah berkata Al-Muhakikun dari cabang ilmu ini, nasab, dari ahli Yaman dan Hadramaut, seperti Imam Ibnu Samrah, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi yang mempunyai kitab Etal-His, Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abil Hubi Al-Burni, Al-Imam Fadol bin Muhammad Al-Burni, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Asyami, Syekh Fadlullah bin Abdullah Asyajari, dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan bahwa Said Syarif Ahmad bin Isa pergi bersama anaknya, Abdullah, dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara, sebagai hikmah Tuhan Raja yang Maha memberikan anugerah. Maka kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad, Muhammad mempunyai anak Alwi, lagi, Alwi mempunyai anak Ali Halikosam, Ali Halikosam mempunyai anak bernama Muhammad Shohib Mirbat, dan Muhammad Shohib Mirbat mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka adapun Alwi maka mempunyai 4 anak, Ahmad dan ia berketurunan, Abdullah ia tidak berketurunan, Abdul Malik keturunannya di India, dan Abdurrahman dan ia berketurunan. Dan adapun Ali maka ia mempunyai anak Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad dan ia mempunyai banyak keturunan. Dimunculkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Kadzim dalam kitabnya An-Nafah Al-Anbariyah di akhir abad ke-9, nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-10 dalam kitab Tuhfatut Talib setelah 116 tahun kitab An-Nafah ditulis. Untuk menyebutkan keturunan Ahmad bin Isa, pertama penulis kitab Tuhfatut Talib mengutip pendapat Ibnu Anbah dalam kitab Umdatut Talib. Dalam kitab Umdah itu ditulis bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan dari anaknya yang bernama Muhammad. Penulis Tuhfatut Talib memberi tambahan, wasakata an gairihi, artinya, dan Ibnu Anbah diam dari keturunan lainnya.
Dari kalimat itu, penulis Tuhfah ingin mengatakan bahwa ada nama lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Anbah karena Ibnu Anbah tidak tegas menyebutkan berapa jumlah anak Ahmad bin Isa. Lalu ia berkata, bahwa aku menemukan sebuah taklik, yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dalam taklik itu terdapat susunan garis keturunan Ba'alawi, lalu tanpa di-cross-check dengan kitab sebelumnya, taklik itu dimasukkan dalam kitabnya. Dari situlah mulai masyhurnya marga Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Penulis menduga bahwa penulis Tuhfah belum membaca atau tidak mempunyai kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis Ar-Razi pada abad ke-6 yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Apabila ia mempunyai kitab itu, maka mungkin ia tidak akan memasukkan taklik itu ke dalam kitabnya, karena akan terasa ganjil apabila sebuah catatan sepotong kertas kemudian berbeda dengan sebuah kitab nasab yang telah ditulis 390 tahun sebelumnya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa kitab ini mengambil dari referensi kitab An-Nafah Al-Anbariyah, karena yang disebutkan oleh kitab An-Nafah adalah rangkaian keluarga jadid yang juga menyusup kepada keluarga Ahmad bin Isa. Satu-satunya kitab nasab yang mencantumkan jadid sebagai keturunan Ahmad bin Isa hanya kitab An-Nafah tanpa referensi dari kitab nasab. Yang paling menarik adalah, kedua nasab ini sama-sama mencangkok tetapi tidak saling koordinasi. Kitab An-Nafah ketika mencangkokkan jadid, ia hanya menceritakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sementara kitab Tuhfatul Talib hanya menceritakan keluarga Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Padahal kedua keluarga ini sama-sama mencangkokkan diri kepada Ahmad bin Isa dari putranya yang bernama Abdullah. Seharusnya mereka berdua saling menguatkan bahwa Jadid punya kakak Alwi atau sebaliknya. Tetapi yang demikian itu tidak dilakukan. Hal itu adalah sebuah ciri signifikan bahwa kedua nasab itu hanya mencangkok dari nasab Ahmad bin Isa. Koordinasi sejarah itu akan berlangsung pada waktu-waktu selanjutnya dalam kitab-kitab sejarah dan nasab karya ulama Ba'alwi dan sirkelnya di masa belakangan. Hanif Alatas dan kawan-kawan juga menyajikan kitab Tuhfat Al-Azhar yang membongkar kesemrawutan nasab internal Ba'alwi terutama tentang sosok Bashri yang disebut nama lain Ismail dan Jadid yang tidak disebut kitab Tuhfat Al-Azhar seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya. Hanif juga menyajikan kitab Raudlat Al-Albab karya Abu Alamah, abad ke-11 Hijriah, dan kitab palsu Ar-Raudul Jali yang dikatakan sebagai karya Imam Murtadlo Az-Zabidi, wafat 1205 Hijriah, padahal kitab ini tulisan Hasan Muhammad Qasim pada abad ke-14 Hijriah. Kemudian Hanif dan kawan-kawan juga menyebut di nomor 6 bahwa Imam Al-Ubaidili, wafat 435 Hijriah, telah menyebut hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, itu adalah kesaksian palsu. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan hal demikian. Lihat dalam kitab Imam Al-Ubaidili yaitu Tahdzibul Ansab, tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Kemudian kitab Al-Isyraf karya Abu Abdillah Muhammad Al-Talib Al-Maradisi Al-Fasi, wafat 1273 Hijriah, dan terakhir kitab Al-Mukibun karya Syekh Mahdi Rajai, masih hidup. Kita lihat betapa lemahnya nasab Abul Jadid yang baru dicatat dalam kitab nasab yang lemah, yaitu Al-Nafah, yang ditulis bukan oleh seorang ahli nasab muktabar, yaitu Muhammad Kadzim, wafat 880 Hijriah, dan nasab Ba'alwi yang baru dicatat di abad ke-10 Hijriah oleh kitab Tuhfatul Talib, 996 Hijriah, yang penulisnya mengakui bahwa ia mencatatnya bukan berdasar referensi kitab nasab tetapi hanya berdasarkan taklik, catatan kecil. Dari sana kita simpulkan bahwa nasab Ba'alwi terputus selama 651 tahun. Hanif Alatas dan kawan-kawan juga menampilkan sepucuk surat itsbat dari Mahdi Al-Rajai yang menyatakan nasab mereka sahih. Surat itsbat semacam itu, menurut para ahli nasab, tidak bermakna apa-apa jika nasab itu terbukti batal dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sebagaimana yang demikian itu diungkapkan oleh pakar nasab Halil bin Ibrahim dalam kitab Muqaddimat fi Ilm Al-Ansab. Terjemah, tidak dinilai banyaknya tanda tangan jika nasab itu tidak sahih. Maka banyaknya tanda tangan tidak mensahihkan yang salah. Tanda tangan itu hujjah bagi yang menandatangani, bukan hujjah untuk yang lainnya. Nantikan video part 10. Kita akan membahas pasal ketiga, menjawab klaim pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alwi. Jangan lewatkan pembahasannya.